bi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harta qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamuhumullahu walakin anfusahum yazlimun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaiz kul mutu bi ghaizikum innallaha alimun bidzatis sudur. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah sampai di ayat 121 ya Bun, surat Ali Imran. Nanti bisa dilanjutkan di rumah masing-masing. Nanti ke pertemuan berikutnya kita masuk ke juz 5. Oke? Untuk acara selanjutnya materi kultum yang akan disampaikan oleh Ibu Windy Mulyasari dari Tangerang Selatan, Banten. Kepada Ibu Windy Mulyasari, saya persilahkan. Sudah hadir ya. Ibu Windy. Ya. Ya, silakan Ibu. Baik. Terdengar? Suaranya putus-putus ya, Bu. Iya. Jelas? Masih kurang jelas ya, Bu. Mas?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang lain suara saya terdengarkah? Terdengar? Alhamdulillah. Ya, sekarang sudah terdengar. Alhamdulillah. Baik. Hari ini saya bertugas menyampaikan kuliah 7 menit sekitar segitu ya, terkait judulnya kewajiban atau anjuran kita mempelajari embriologi dari sisi Islam ya. Embriologi itu apa sih gitu ya? Embriologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang embrio. Embrio itu apa? Embrio itu lebih ke masa awal janin ya. Jadi pembentukan janin pada ibu hamil, tapi kalau masa embrio itu lebih ke masa awal. Jadi pembentukan proses awal kehamilan ya. Jadi kalau ilmu embriologi biasanya mempelajari ilmu tentang janin dari mulai mereka terjadinya pertemuan antara sperma dan ovum ya. Sperma itu benih dari suami, ovum itu sel telur dari wanita, dari istri ya. Kita ternyata ada perintah dan ada anjuran dalam Al-Quran untuk kita hal tersebut yang cuman kewajiban para dokter obgyn ya, bukan kewajiban dokter umum, bukan kewajiban saja, tapi ketika agama Islam boleh dan diwajibkan kalau bisa kita tuh mempelajari gitu ya. Karena apa? Karena di sana banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan sangat berdampak kepada keimanan kita. Mungkin bisa sambil buka Al-Quran yang ada tafsir terjemah ya. Kalau ada yang sudah bisa tersedia ya tafsir terjemahan, atau bisa juga buka lewat Android ya, Quran ayat. Buka Quran surat Al-Ankabut ya ayat 20. Quran surat Al-Ankabut surat 29 ya, surat 29 ayat 20. Yang saya bacakan saja artinya ya, sambil yang lain mudah-mudahan sudah didapat dan menyimak ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung baca artinya ya. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaan. Jadi di situ kita diminta untuk perhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaan. Permulaan itu dari kapan? Dari mulai saat kehamilan. Ya, itu ternyata ada hikmah yang sangat sangat penting yang wajib harus kita ketahui. Ya, kemudian juga ada dari Quran surat At-Tariq ya. Quran surat At-Tariq itu surat 90 ayatnya 5 sampai 7 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia seharusnya memperhatikan apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang antara tulang sulbi dan tulang dada. Tulang sulbi itu kalau saya lihat di beberapa literatur mengatakan lebih ke tulang panggul. Ya, tulang panggul itu lingkar panggul kita di depan belakang. Jadi ketika ada air yang terpancar antara tulang sulbi, tulang maluan dengan tulang areanya perut ke bawahnya ya. Kemudian di Quran surat Yasin ya, surat 36 ayat 77 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes air ya, atau air mani ya, lalu tiba-tiba ia menjadi pencipta ya. Dia membuat perumpamaan bagi kami, dia lupa kepada kejadiannya ya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah luluh? Maka katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Rob yang menciptakannya kali yang pertama. Ya, dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Ya. Jadi dari 3 ayat tersebut, ya kita melihat bahwa ada anjuran, ada sebuah kewajiban ya ketika kita
itu artinya kita harus tahu proses kejadian manusia itu seperti apa. Karena di sana itu ada hikmah yang kita petik, ya. Apa saja hikmah tersebut? Ya, yang pertama, satu, menambah kualitas iman, ya. Karena ketika kita mempelajari, ya, embriologi itu, dari sisi saja sudah luar biasa. Dari sisi ilmiah itu kan ilmu yang bukan bukan langsung dari Al-Quran. Jadi kalau dari sisi ilmiah itu kebanyakan dari sisi penelitian, misalnya ibu hamil umur sekian, lalu di USG atau diadakan pemeriksaan lebih dalam, dicek lewat mikroskop yang pembesarannya jelas, ya, terlihat misalnya di situ terjadi pembuahan. Di YouTube kita banyak video janin itu dari mulai proses pembentukan sampai dia dilahirkan itu banyak banget, dan itu terlihat bahwa proses pembentukan manusia itu daripada saat dia masa janin itu memerlukan waktu, kemudian juga sangat-sangat kompleks, ya, sangat banyak istilahnya hal-hal yang dibuat dengan dari mulai setitik air, ya, kemudian menjadi satu sel sperma yang terpilih membuahi satu sel ovum, ya, yang kalau kita lihat awalnya tuh nggak kelihatan. Membutuhkan alat bantu melihat seperti mikroskop, ya, dan alat-alat canggih lainnya yang saya juga nggak tahu namanya apa. Karena intinya kita dari sisi ilmiah tuh kita bisa melihat, dan dari YouTube itu juga banyak banget sumber-sumbernya yang tentang proses pembentukan manusia dari awal sampai dia lahir. Itu proses 9 bulan kira-kira itu luar biasa, yang kalau kita tidak bisa mengambil hikmahnya, itu ya nauzubillah, ya, dari barang yang terlihat seperti tidak ada menjadi terlahir menjadi seorang bayi yang kisaran beratnya tuh 3 kiloan lah, ya. Dengan segala sistem yang komplit. Segala sistem yang komplit yang ketika manusia itu menjalannya rahim, ya, seorang ibu, ya, yang kita dan lain, tapi proses dalam kandungan itu terus berlanjut, ya, dan Allah menciptakannya dengan sangat-sangat sempurna, ya. Jadi ketika kita melihat berbagai macam perkembangan dari yang tidak ada menjadi ada, itu seharusnya akan membuat kita tambah beriman. Oleh sebabnya kita harus lebih mendalami lagi. Nah, dari mana kita mestinya belajar? Ya, kita harusnya seimbang, karena dalam hal ini pada saat ini kita seringkali membaca ilmu lebih banyak ke medisnya saja, ya, atau ilmiahnya saja. Padahal proses embriologi itu di Al-Quran juga banyak, ya. Contoh yang paling gampang yang kita sering baca adalah di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Jadi bagaimana proses pembentukan manusia, ya, dari mulai setetes air mani kemudian menjadi segumpal daging, dan daging itu menjadi tulang, ya, tulang belulang itu dibungkus lagi oleh daging, ya, sampai akhirnya dijadikan sama Allah itu manusia berbentuk manusia, ya. Jadi itu juga ayat-ayat yang serupa seperti itu juga banyak, bukan cuma Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, ya. Jadi dari situ, dari Quran juga banyak banget kita bisa mempelajari tentang bagaimana proses pembentukan manusia, ya. Nah, dengan seperti itu kita melihat berbagai macam sebuah keajaiban yang di dalam tubuh seorang ibu itu bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, kita diingatkan dengan ayat-ayat yang tadi saya sebutkan di atas. Ayo coba kita buka-buka lagi yuk bagaimana proses pembentukan manusia di awalnya, supaya manusia sadar bahwa dulunya itu cuman setetes air mani yang hina, gitu kan. Terus kalau pas udah dia tumbuh besar dewasa, malah kadang-kadang kita banyak menantang Allah, ya, karena terus kadang-kadang kita lupa sama penciptaan kita sendiri yang dulu kita tuh bukan apa-apa, ya. Walaupun memang manusia itu Allah muliakan, ya, daripada makhluk yang lain, tapi kemudian kebanyakan kita malah menantang Allah, gitu, ya, karena dengan mengambil hukum-hukum yang bukan hukumnya Allah, mengambil pengetahuan-pengetahuan yang bukan disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, kita lebih senang menggunakan hal-hal yang datangnya dari luar Al-Quran dan hadis. Bahkan malahan kita suka lupa bahwa dalam Al-Quran itu sudah banyak disebutkan dan sangat lengkap,
tapi kita seringkali mencari yang lain. Itulah manusia kadang-kadang, karena kita lupa dulu keberadaan kita dari apa. Oleh sebabnya ayo kita kembali pelajarilah tentang embriologi Islam. Jadi kita buka lagi proses penciptaan manusia dan kita lihat lagi ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu, yang di situ adalah sumber kebenaran yang paling benar, 100% benar. Kalau dari kadar penelitian dan lain-lain itu belum ada yang bisa menyatakan kebenaran penelitian itu 100%. Kalau Al-Qur'an dan Sunnah insya Allah 100%. Karena kalau kita masih ragu, berkurang saja 0,001%, kita pun harus meragukan keimanan kita nantinya. Kita harus bisa yakin menyebutkan dalam Al-Qur'an itu 100% benar. Ya. Kemudian pengetahuan tentang janin ini atau tentang embriologi ini, saya rasa adalah pengetahuan yang sangat efektif. Ya, saya pernah melihat seorang ilmuwan dari sebuah universitas di Amerika, itu mungkin bukan Muslim ya, dan dia tidak entah memiliki keimanan terhadap atau tidak, tapi yang jelas dia sangat amazing proses embriologi tersebut. Ya, tidak ada sebuah alat pun yang bisa menciptakan itu. Memang iya, dari mulai air mani yang hina menjadi seorang bayi yang lahir dari rahim ibunya dengan segala macam proses yang sudah Allah ciptakan dan sudah Allah desain. Ya, semoga dengan ayat yang cuman beberapa tadi yang saya sebutkan, tapi mudah-mudahan memiliki arti yang dalam, dan coba kita buka lagi ya supaya nanti bisa baca tafsirnya lebih dalam. Kemudian sering-seringlah kita ingat kita berapa, supaya mungkin kita menundukkan hati kita, jangan sampai ada rasa menolak kebenaran. Ya, itulah yang namanya kita menjadi penantang Allah dan kita jadi seperti sombong. Sombong itu artinya kita menolak kebenaran. Dan dari mana kita tahu kebenaran? Dari Al-Qur'an dan hadis. Mungkin itu saja dari saya, mungkin tidak banyak karena memang waktunya sudah mau habis ya. Mbak Imah, semoga bermanfaat apa yang disampaikan di pagi hari ini. Semoga hari kita hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Windy Mulyasari atas materi kultumnya. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Jadi semuanya sudah diatur di dalam Al-Qur'an ya Bu ya, tentang embriologi ini. Kemudian kita buka sesi tanya jawab. Silakan kalau yang mau bertanya, ada masih waktunya, masih agak banyak nih. Boleh langsung bertanya atau lewat room chat. Mungkin ada yang langsung mau bertanya. Silakan. Dipersilahkan ibu-ibu sekalian. Oh, nggak ada ya? Oke, di room chat aja coba kita lihat. Dari Ibu Haning Nerisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bidan, mau bertanya, gimana nasihat kalau ada teman yang sudah 5 tahun menikah, tapi belum dikaruniai anak? Nah, ini yang biasa yang kita sering ini ya. Nah, silakan Bu Windy. Ya. Baik, terima kasih untuk Bu Haning. Kita lihat ada materi tentang promil juga ya dari Bu Bidan Mugi Rahayu untuk sebulan ini. Tapi sedikit saya sampaikan, ketika 5 tahun sudah menikah dan belum mempunyai anak, itu artinya memang ada masalah. Ketika kita 1 tahun tidak memiliki anak dan kondisi pernikahan dan melakukan hubungan seksual secara rutin ketika belum dikaruniai anak, itu harus dicari tahu dulu masalahnya. Dulu periksa suami dan istrinya ya, supaya mungkin bisa dilihat apakah ada permasalahan di sisi fisik ya, entah mungkin kurang subur atau mungkin hormonnya bermasalah atau mungkin dari suami kualitas spermanya kurang baik. Tapi mungkin itu pertama karena memang faktor fisik biasanya kita perhatikan. Tapi hanya faktor fisik yang harus diperhatikan ya. Yang lebih terpenting lagi adalah seperti layaknya Nabi Zakaria pun ketika mau memiliki anak ya, ia promil ya. Promil itu program hamil ya. Program hamil bukan seperti kayak inseminasi buatan, bukan cuman bayi tabung ya. Kalau saya melihat namanya promil itu program hamil ya, kita berupaya mana Nabi berdoa sama Allah ya, berdoa sama Allah ya, ada di Quran surat
saya lupa ya, tapi yang jelas Nabi Zakaria itu memohon menjadikan pemelihara untuk teman dia di dunia ya, dan sebagai penerus keturunan. Kemudian juga orang tuanya Maryam ya, ibunda Hannah dan keluarga termasuk keluarga yang lama dikaruniai anak. Bahkan Nabi juga sama ya, susah mendapatkan Ismail, waktu yang lama. Dan apa yang mereka lakukan, yang pertama pasti tidak pernah terlepas dari taat dulu satu. Karena dengan kita taat pada Allah, insya Allah nanti Allah berikan pertolongan banyak hal yang lain. Ikhtiar ya ikhtiar, betul. Ibadah itu juga ikhtiar ya, berdoa juga ikhtiar, tapi kemudian ikhtiar fisik kita lakukan, tapi jangan sampai ikhtiar fisik itu yang menjadi perhatikan fisiknya saja. Pada sangat mudah bagi Allah memperbaiki ataupun memberikan anak ya, walaupun pada kondisi ibu yang sakit sekalipun ataupun kondisi yang tidak subur sekalipun. Mungkin itu ya, jadi diingatkan dulu untuk kembali kepada Allah dulu, perbanyak keilmuan dulu ya, tingkatkan iman dan takwanya, sedekah hati ya, terus-terusan nanti jadi supaya hatinya bisa tenang, hati bisa ridho, nanti insya Allah akan ada ya yang mungkin sesuai dengan kondisi pasangan tersebut. Karena makanya kalau untuk konsultasi promil harus berdua supaya nanti bisa ditelusuri lebih dalam permasalahannya apa. Ya, jadi diberikan solusi yang sesuai dengan kondisi suami istri tersebut. Mungkin begitu, ya. Iya, sudah cukup ya, Bu Haning penjelasannya. Oke. Maaf. Ya, boleh ditanggapi. Kalau periksa suami dan istrinya itu berarti ke SPOG ya, Bu ya? Boleh saya langsung jawab ya. Boleh ke SPOG, tapi ingat kalau ketika ke SPOG itu mungkin kita hanya mendapatkan sebagian besar tadi unsur fisiknya saja. Silakan cari SPOG yang mungkin beliau juga tidak lebih banyak mengingat Allah, lebih banyak menganjurkan kita lebih dekat kepada Allah. Kemudian juga tidak salah juga ketika kita bertanya kepada ulama ataupun ustadz atau ustazah yang memang juga memahami tentang keagamaan ya, supaya mungkin bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah kita dan menenangkan ya. Kalau POG mungkin tambahan saja, tapi jangan sampai yang unsur keagamaannya itu kita tinggalkan. Begitu mungkin ya. Ya, jadi ya. Jazakillah khair, Ibu. Ya, oke. Ada lagi yang bertanya? Kita lihat di room chatnya ya. Dari Ibu Anjar Nurrahmah. Assalamualaikum Bu Bidan. Apa yang harus diperhatikan oleh ibu hamil terkait proses embriologi ini, Bu, sehingga kehamilan menjadi sehat dan tumbuh jadi anak yang soleh dan solehah? Ya, terima kasih. Iya, ya. Saya langsung jawab aja ya. Iya, dari Ibu. Terima kasih. Apa hikmahnya kita mesti belajar? Tadi kan karena memang kewajiban ya. Ya, yang pertama bisa meningkatkan iman. Yang kedua, tadi mungkin ada yang nanya juga. Sebenarnya saya jawab, cuman saya nggak pakai nomor. Jadi adalah sebuah kewajiban dan untuk kita mempelajari. Jadi itu adalah kita menjalankan perintah. Jadi yang pertama meningkatkan keimanan. Yang kedua kita menjalankan perintah. Ya. Yang ketiga itu pengetahuannya, hikmahnya itu akan bisa kita rasakan ketika kita merasa dulunya bukan sebuah apa-apa ya, kemudian menjadi apa-apa ya. Untuk hikmahnya untuk ibu hamil mempelajari itu ya otomatis ya, kita harus yang tadinya nggak ada apa-apa di rahim ibu, kemudian prosesnya juga rumit. Ketika ibu memahami prosesnya itu sangat rumit dan sangat detail ya. Contoh saja satu, saya kasih informasi. Ada yang namanya pembuluh darah di plasenta. Plasenta itu ari-ari ya. Ari-ari itu terbentuk pada saat awal janin. Jadi ketika kita tes pack ada terlambat haid misalnya, atau belum terlambat haid tapi sudah mulai kemungkinan ada mau hamil gitu ya, kita tes pack pun yang menghasilkan data positif di tes pack itu adalah hormon HCG.
human chorionic hormon ya. Jadi plasenta. Jadi hormon plasenta yang ada di tubuh ibu. Ketika itu terdeteksi menghasilkan tanda positif pada alat tespek. Dan itu menandakan plasenta sudah mulai terbentuk ya di minggu-minggu awal. Ya biasanya minggu ke-4 sampai minggu ke-8 kehamilan. Nah, itu ada yang namanya arteri atau pembuluh darah ya yang diciptakan ya untuk proses penghubung antara ibu dengan janin ya. Nah, itu namanya ada yang disebut dengan arteri spiralis. Arteri spiralis itu adanya di dalam rahim yang juga menuju ke plasenta. Itu kalau dalam kondisi normalnya ya, kondisi normalnya saja ibunya sehat, itu lebar arterinya itu seperti rambut kita itu dibelah 70. Itu adalah yang paling normal. Jadi apalagi kalau misalnya ibunya nggak sehat, biasanya akan lebih sempit lagi. Nah, itu akan menghasilkan ananda yang mungkin sangat kecil berat badannya, dan kemudian juga ada penyakit yang namanya preeklamsia hingga ke eklamsia karena dari awal sudah kurang nutrisi, jadi pembentukan arteri spiralisnya ini tidak besar ya. Yang besarnya aja seperti rambut dibelah 70. Jadi bisa dibayangkan sebegitu rumit dan mungkin tidak ada alat yang bisa menyainginya gitu ya. Mungkin dengan kita mempelajari hal itu, ya detail satu-satu, kita liatin, kita baca, terus kemudian kita baca lagi ayat Qur'annya, ya. Makanya kita mesti lihat dari mana kita diciptakan dan bagaimana prosesnya. Mudah-mudahan dengan begitu menyemangati ibu hamil, ya. Jadi jangan makannya jangan jorok, ya. Jangan makan junk food terus, ya. Akhirnya banyak sekali keluhan-keluhan pada ibu hamil saat ini. Ya, dan insya Allah nanti lanjutannya pasti oleh bidan-bidan muslimah ya yang ada tergabung di grup ini Bu juga, insya Allah nanti akan bisa memberikan masukan-masukan di awal bagaimana juga bisa soleh dengan konsep persalinan Maryam juga luar biasa, Masya Allah. Mungkin nanti bisa lebih didalamin lagi. Mungkin begitu ya, Mbak Ami. Iya Ibu Indi. Ya, gimana Ibu Anjar, cukup jelas ya jawabannya. Oke, masih ada waktu nih kayaknya, Bu. Baik, silakan. Kita bacakan lagi ya. Biar dari Ibu Wina Wahyuni. Bismillah Bu Bidan, izin bertanya. Bagaimana cara menyikapi pasien ibu hamil trimester awal yang tidak pernah meminum vitamin, khususnya asam folat, karena merasa cukup akan konsumsi herbal dan sebagainya. Nah, silakan Bu. Ya, memang sebetulnya gini, kalau kita mau sehat, sebetulnya kita harus penuhin hak tubuh kita dan hak bagaimana janin itu bisa lebih sehat. Ya, sebetulnya konsumsi suplemen asam folat pun juga tidak harus 100% ya. Dan kalau misalnya ada pasien yang merasa cukup dengan herbal, sebetulnya juga herbal pun juga bukan kebutuhan ya. Yang dimaksud di sini mungkin herbal yang sifatnya sudah jadi suplemen ya. Tapi yang kita lebih butuhkan itu adalah makanan. Makanan yang baik ya. Apa itu makanan yang baik? Itu ada di Quran surat Abasa surat 80 ayat 24 sampai 32. Itu yang harus dipenuhin. Jadi kalau kita penuhin makanan yang ada di Quran surat Abasa ayat 24 sampai 32, asam folat pun termasuk ya. Tetapi karena pemberian asam folat itu lebih karena SOP dari untuk kunjungan ibu hamil ya. Jadi kalau saya termasuk yang mungkin penggunaan asam folat maupun herbal sekalipun ya, misalnya yang bentuk sudah jadi, itu sebetulnya juga memang tidak wajib. Tapi bagaimana ketika dia merasa cukup, ya kita lihat saja juga apakah dia ada keluhan. Ketika dia banyak mengeluh, pusing, mual gitu ya, tapi merasa oh saya sudah cukup, artinya belum cukup karena memang masih ada keluhan. Ya, ketika misalnya kita lihat berat badannya cukup, kemudian kondisi ibunya memang sehat, turgor kulit ibunya baik, wajahnya cerah, ya, terlihat wajahnya tidak anemia, ya, itu insya Allah insya Allah menandakan dia cukup gizi. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat dari ketika periksa awal hamil, tapi kemudian dia banyak keluhan, ya, dan juga dikasih suplemen tidak diminum, ya karena alasan cukup, ya bukti cukupnya apa? Bukti cukupnya ya terlihat dari tanda-tanda vital yang kita lihat dan klinis, ya. Nah, insya Allah Bu Bidan harus lebih dalam melakukan pengkajian dan melihat lebih menajamkan keterampilan atau kompetensi klinis melihat klinis ibu. Mungkin itu, ya. Begitu Mbak Ami.
Ya, terima kasih, Masya Allah. Ternyata ada ya di dalam surat Abasa, Bu. Ayat Ada 24 dan 32 ya. Sampai ya, 32 ya, Bu Windy ya ya. Ini lebih ada lengkap. saya, Uh, ada Soalnya ada anggur dan sayur-sayuran tuh, dan zaitun dan pohon kurma. Ya, Masya ya. Allah banget ya. Jadi semuanya sudah tercatat di dalam Al-Quran. Ya. Insya Allah. Oke. Baik. Coba kita ada lagi kayaknya nih Bu, bentar. Silakan. Masih dari Ibu Ara. Bismillah, Assalamualaikum Bu Bidan. Izin bertanya, dalam surat Al-Mu'minun tadi dijelaskan, saya ambil potongan ayat yang dijelaskan bahwa air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Namun Ya. bagaimana bila ada hamil atau janin yang tumbuh di luar rahim? Ya, baik. Sebetulnya kondisi yang normalnya itu yang standar, yang umum ya, itu ketika bayi itu ditanamkan itu di dalam rahim. Memang yang menjadi janin itu di dalam rahim. Tapi kemudian ada istilah kehamilan di luar kandungan ya, atau KET ya, kehamilan apa namanya yang tidak pada tempatnya, gitu ya. Topik ya. Nah ini ya itu memang kadang-kadang ada terjadi seperti itu. Tapi bukan berarti Allah tuh salah nempatin. Ya, itu mungkin seperti penyakit sebetulnya. Itu seperti penyakit. Artinya ketika ditempatkan bukan di dalam rahim, ya nggak akan jadi. Makanya dia akan membuat penyakit kepada ibu dan akhirnya membuat rasa nyeri yang luar biasa. Kemudian biasanya rata-rata membuat radang, kemudian biasanya terpaksa harus dioperasi. Dan pasti tandanya ada. Tandanya itu ibu sangat nyeri sekali. Biasanya seperti itu. Dan pasti terlihat di awal kehamilan. Ada gejala. Allah pasti kasih alarm ibu itu. Ya, kayaknya kehamilan di luar kandungan itu atau kehamilan ektopik itu sampai lahir gitu nggak ada. Karena memang yang namanya sampai janin sampai lahir artinya dia ada di tempat yang benar yang Allah ciptakan sebagai tempat yang kokoh yang disebut kororin makin itu yang namanya rahim. Rahim itu kalau di kebidanan disebutnya uterus ditanam di dinding rahimnya yang namanya endometrium. Kalau di luar itu artinya kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan dan hampir dipastikan tidak akan jadi janin sampai lahir. Gitu ya. Jadi bukan Allah salah naruh, tapi memang itu bukan proses kehamilan yang sebenarnya. Mungkin begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, iya. Masya Allah. Iya, Bu Windy. Oke. Terima kasih banyak. Jazakillah khairan kasiron atas materi kultumnya. Mungkin cukup ya, Ibu-Ibu. Nanti kalau misalkan emang Ibu-Ibu mau bertanya, boleh lewat WA ya, Bu ya? Bu Windy. Boleh, silakan nanti di forward ke saya, nanti saya Iya, nanti di grup nanti dikasih nomor WA-nya. Terima kasih, Masya Allah luar biasa sekali materinya. Mudah-mudahan ilmu yang cukup singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua nanti ya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya mungkin Bu Bidan Mugi, maaf, ada masih di rumah. Iya, Mbak. Untuk yang ini boleh disampaikan di sini aja Bu, saya masalahnya kurang paham deh yang kemarin itu. Baik, jadi ibu-ibu semua, teman-teman semua, ibu hamil maupun yang tidak hamil, terima kasih kepada Bu Windy. Hari ini Masya Allah materinya luar biasa dan Insya Allah setiap Rabu kita akan ditemani oleh Bu Windy ya. Jadi nanti siap-siap dengan semangat beliau ini ya, yang akan kita sama-sama mengembalikan semangat kita untuk hamil dan bersalin itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah insya Allah. Terima kasih Mbak Windy, Masya Allah pertanyaan masih banyak tapi ternyata waktunya Mas ini ya. Dan di Indonesia Timur mungkin sudah mataharinya sudah tinggi, jadi beberapa tadi sudah pamit untuk bekerja. Ya, di akhir ini sebagai informasi untuk teman-teman yang mungkin mempunyai kegiatan selama Ramadan atau hal-hal yang berkaitan dengan perempuan ya, mungkin ada pengumpulan sodako atau ada acara pengajian, bisa kita bantu untuk informasikan di sini, nanti disampaikan kepada saya atau
Mbak Ami atau Mbak Irma ya, 2 MC ini Mbak Ami atau Mbak Irma bisa diminta diberikan informasi kalau ada informasi yang berkaitan dengan kemuslimahan, istilahnya seperti itu, dan tidak bertentangan dengan visi misi kita ya sebagai muslimah gitu ya. Saya sendiri mungkin ikut menyampaikan kalau dari Ibu Bergerak dan dari Persalinan Maryam, kita insya Allah tahun ini akan memberikan paket sembako untuk difabel, duafa, mu'alaf ya. Targetnya adalah 100 paket, per paket itu 150.000. Jadi monggo mungkin teman-teman ada yang mau ikut serta, akan kita bagikan di sekitar sini ya, sekitar di Jogja, bekerja sama dengan satu lembaga remaja dari Pondok Pesantren Hidayatullah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman besok mau menitipkan informasi lainnya, ada kajian, ada pengajian, ada kursus tahsin misalnya, insya Allah itu akan sangat berguna buat kita. Begitu saja dari saya, Mbak Ami. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mbak Ami. Ya, terima kasih Bidan Mugi. Oh iya, mohon maaf. Untuk giveaway hari ini ada tambahan. Alhamdulillah ada tambahan lagi. Nanti kita akan sampaikan di grup. Iya. Dari Bidan Oktarina ya. Insya Allah. Ada tambahan token listrik. Jadi yang mau dapat token, Masya Allah ini. Masya Allah. Berguna sekali. Ya, silakan. Terima kasih Bu Bidan Mugi atas informasinya. Iya ya, jangan lupa ya nanti caranya untuk mendapatkan giveaway, follow akun sponsor, kemudian follow akun Bidan Mugi sama Persalinan Maryam, sama seperti kemarin. Mungkin nanti sama ya Bu Bidan, dibuat resume aja ya. Iya. Resume kultum hari ini ya. Nanti giveaway-nya lumayan cukup banyak nih ya. Mungkin itu saja. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu besok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.